Bapa di dalam surga, Engkaulah gembala kami yang mengutus Yesus Kristus sebagai gembala agung kami. Engkaulah yang menggembalakan kami di padang gurun dunia ini. Tidak ada sehari pun di mana Engkau tidak menuntun kami. Dan pada pagi hari ini kami menyadari kalau kami masih bisa datang berkumpul di rumah-Mu itu karena Engkau menuntun kami. Engkau menuntun kami di tahun yang lalu dan Engkau yang menuntun kami sejak tahun yang baru ini dimulai. Hari berganti hari tanpa kami sadari. Seperti itu juga yang terjadi di tahun yang lalu. Dan kami mengucap syukur karena walaupun waktu berganti tanpa kami sadari, tetapi Engkau berjaga-jaga atas kami. Kami berterima kasih kalau pada pagi hari ini kami kembali bisa beribadah. Dan dalam ibadah ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau mempersiapkan hati kami, supaya kami dapat mendengarkan-Mu berbicara secara pribadi kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perjalanan hidup kita di tahun 2026 sudah dimulai lebih kurang 10 hari yang lalu, yaitu tanggal 1 Januari. Dan kalau saudara-saudara pikir-pikir ya, sekarang sudah tanggal 11 dan itu pun berlalu tanpa kita sadari. Saudara-saudara, tahun 2025 pun kalau kita pikir-pikir berlalu tanpa kita sadari. Kalau saudara-saudara ingat bagaimana kita memulai tahun 2025 tanggal 1 Januari, saudara-saudara pun tidak sadar sudah di tanggal 31 Desember 2025. Seperti itu juga dengan 2026. Percaya atau tidak saudara-saudara, 2026 ini pun akan berlalu tanpa kita sadari. Tapi saudara-saudara Tuhan, berbicara dengan berlalunya 2026, berbicara tentang berlalunya 2026, di kalender kita saudara-saudara Tuhan itu terlihat masih jauh saudara-saudara ya. Kalau kita membayangkan atau kita mengibaratkan 2026 ini seperti perjalanan saudara-saudara Tuhan, maka destinasinya itu belum kelihatan atau garis finishnya itu belum kelihatan. Kita masih jauh dari garis finish. Nah, saudara-saudara, tema kita hari ini adalah ketika peta hidup tidak lagi menunjukkan arah. Ya, saudara-saudara, hari ini sih tidak banyak lagi orang menggunakan peta. Masih ada orang menggunakan peta. Biasanya mapala, saudara-saudara Tuhan ya, menggunakan peta, mahasiswa pecinta alam. Tapi saudara-saudara, sekalipun hari ini banyak yang tidak menggunakan peta atau tidak banyak lagi yang menggunakan peta, tapi sebagian besar orang menggunakan GPS, saudara-saudara Tuhan ya. Saudara-saudara, peta dengan GPS ya sebenarnya sama saja. Ya, GPS itu kan versi digitalnya dari peta, saudara-saudara ya. Sebelum ada GPS ya kita menggunakan peta. Nah, saudara-saudara, sewaktu kita menggunakan GPS, saudara Tuhan, saudara-saudara mungkin pernah mengalami satu momen waktu menggunakan GPS, yaitu ketika pulsa saudara habis atau saudara tidak ada sinyal. Ya, saudara-saudara, yang pertama pulsa saudara habis, saudara nggak sadar pulsa saudara habis. Jadi waktu saudara di rumah, GPS-nya masih menunjukkan arah, saudara Tuhan ya. Belok kiri, belok kanan, putar balik, saudara Tuhan ya. Nah, tapi tiba-tiba kok tidak ada suaranya lagi. Ya, saudara-saudara, tidak ada suaranya, tidak ada suara belok kiri, tidak ada suara belok kanan, yang ada cuma buffer, saudara Tuhan. Mutar. Nah, saudara-saudara, ini kemungkinan, saudara lupa isi kuota, saudara Tuhan. Atau yang kedua, saudara berada di daerah yang nggak ada sinyal. Nah, saudara Tuhan, ketika kita berada di daerah yang nggak ada sinyal, saudara-saudara, GPS itu tidak lagi menunjukkan arah. Saudara tetap jalan, tapi dia tidak lagi menunjukkan harus kemana. Saudara sudah set mau pergi kemana, tapi dia tidak menunjukkan harus kemana, kiri, kanan. Saudara-saudara, bukan berarti nggak ada jalan di depan, ada jalan, saudara, tapi saudara nggak tahu harus pilih jalan yang mana, karena saudara mengandalkan GPS. Di antara begitu banyak jalan, dialah yang menunjukkan, ya, ambil yang kiri atau ambil yang kanan. Ya, saudara-saudara, putar balik atau lurus saja. Saudara-saudara kalau masuk ke daerah perumahan, saudara-saudara Tuhan, ya, perumahan yang cukup besar, saudara-saudara, di situ banyak ini, saudara-saudara, di situ banyak titik putar balik, saudara-saudara Tuhan ya, atau di situ banyak putaran. Nah, saudara-saudara, putaran itu sendiri kan banyak pilihannya, ya, saudara-saudara, belok yang pertama, belok yang kedua, belok yang ketiga. Nah, saudara-saudara Tuhan, kenapa kita
banyak menggunakan GPS hari ini, saudara-saudara? Karena ada banyak jalan. Dan setiap jalan akan membawa saudara pada tujuan yang berbeda. Ya, saudara-saudara, GPS tidak membuat jalan untuk saudara. Peta tidak membuat jalan untuk saudara. Peta hanya menunjukkan jalan mana yang harus saudara tempuh. Nah, saudara-saudara, di dalam perjalanan 2026 ini, jalan mana yang harus kita tempuh? Saudara jangan bilang gak ada jalan, Pak. Banyak, saudara-saudara ya, banyak. Tapi saudara-saudara, kalau salah pilih jalan, nanti berakhir di tujuan yang berbeda. Nah, saudara-saudara perhatikan baik-baik, saudara-saudara Tuhan. Beda tujuan, beda jalan. Beda tujuan, beda jalan. Maka saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, jalan saudara itu ditentukan oleh tujuan saudara. Maka saudara harus clear dulu, tujuan saudara apa? Jangan saudara tanya, jalan saudara apa? Tujuan saudara apa dulu? Kalau tujuan saudara saja nggak jelas, ya apalagi jalannya. Tapi saudara-saudara, apakah orang itu sebenarnya tidak punya tujuan? Sebenarnya semua orang punya tujuan. Semua orang punya tujuan. Pertanyaannya, itu tujuan yang benar atau bukan tujuan yang benar? Tapi saudara-saudara, whatever ya, apapun itu, kalau tujuannya beda, pasti jalannya berbeda. Nah, saya mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini dari Mazmur 16. Mazmur 16. Saya mengajak saudara melihat ayat 11 saja ya. Ayat 11-nya saja. Mari kita membacakan ayat 11 ini bersama-sama. Mazmur 16 ayat 11. 2, 3, ya. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saya akan membacakannya sekali lagi. Engkau, siapa engkau di sini? Tuhan memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saya minta saudara perhatikan kata jalan kehidupan. Ya, saudara-saudara, jalan kehidupan. Ya, hari ini kita akan merenungkan tentang kata jalan kehidupan ini. Minggu depan kita akan merenungkan tentang jalan yang lurus. Dan minggu terakhir kita akan merenungkan tentang jalan ketaatan. Ya, saudara-saudara, jadi hari ini kita akan merenungkan jalan kehidupan. The path of life. The path of life. Jalan kehidupan. Nah, minggu depan kita akan merenungkan tentang jalan yang lurus. Ya, saudara-saudara, apa itu jalan yang lurus? Ya, kita kan maunya 2026 ini semuanya berjalan dengan lurus, saudara Tuhan ya. Berjalan dengan lurus. Tapi apa itu jalan yang lurus? Bagaimana kita bisa menemukan jalan yang lurus ketika hidup ini tidak terkendali atau kita hidup saudara lepas kendali. Lalu yang terakhir kita akan bicara mengenai jalan ketaatan. The path of life. The straight way. Dan yang terakhir saudara-saudara, the way of obedience. The way of obedience. Nah, mari kita kembali kepada Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Nah, saudara-saudara, para penafsir mengatakan ayat 11 ini adalah jawaban terhadap doa pemazmur pada ayat 1. Mari kita lihat doa pemazmur pada ayat 1. Apa doa pemazmur, saudara-saudara? Nah, saudara-saudara, jadi Mazmur 16 ini dimulai dengan sebuah permohonan. Apa permohonan dari pemazmur? Jagalah aku, ya Allah. Jagalah aku, ya Allah. Keep me safe, oh God. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tahun 2026 ini kan masih panjang menurut kalender, saudara dikasihi oleh Tuhan ya. Ya, nggak tahu rencana saudara, rencana Tuhan bagi saudara nggak tahu, saudara-saudara ya. Tapi menurut kalendernya masih 11 bulan lagi. Tapi nggak tahu dalam kalendernya Tuhan. Jangan-jangan bagi saudara dan saya tinggal 1 hari lagi, saudara dikasihi oleh Tuhan ya. Tapi menurut kalender ya tinggal atau masih 11 bulan lagi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tahun 2026 baru dimulai. 11 bulan lagi akan berakhir. Ya, dan kita nggak tahu apa yang terjadi selama 11 bulan ini, selama 12 bulan kurang ini. Tapi saudara-saudara itu apapun yang terjadi, mari kita berseru seperti pemazmur ini, keep me safe. Jagalah aku, ya Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para penafsir mengatakan bahwa latar belakang dari Mazmur 16 ini adalah
pengalaman Daud ketika dia lari dari Saul. Ya, kita bisa compare, perbandingkan itu dengan 1 Samuel 26. Kita tidak usah buka saudara Tuhan, tapi 1 Samuel 26 itu kan menceritakan Daud lari dari Saul, dia sembunyi di padang gurun Zif. Nah, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, di padang gurun Zif Daud mengalami ketidakpastian. Ya, saudara-saudara, atau kita gunakan istilah yang lebih gaul, mengalami kegalauan, saudara-saudara. Segala sesuatu serba tak jelas. Kenapa saudara-saudara kasih oleh Tuhan? Kalau kita tarik mundur saudara-saudara, Daud itu kan sudah diurapi jadi raja. Tapi kemudian jalannya jadi raja ternyata nggak mulus. Padahal saudara-saudara dia sudah diurapi jadi raja, ternyata nggak langsung jadi raja. Setelah dia diurapi jadi raja, malah Saul iri sama dia. Dan karena Saul iri sama dia akhirnya jadi buronan, dia lari. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, sampai di padang gurun Zif, harusnya kan kita mengatakan, ya sudahlah, ya Daud sudah aman. Ternyata tidak, saudara kasih oleh Tuhan. Di padang gurun Zif ada info kepada Saul bahwa Daud sembunyi di padang gurun Zif. Maka Saul kirim lagi pasukan untuk membunuh Daud. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, di padang gurun Zif yang terjadi sebaliknya. Bukannya Saul berhasil membunuh Daud, malah Saul yang hampir dibunuh oleh Daud. Daud dapat kesempatan untuk membunuh Saul. Nah, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, saya percaya saudara tidak asing lah dengan cerita ini. Ketika Daud dapat kesempatan, dia malah tidak ambil kesempatan itu. Dia bebaskan Saul. Nah, tapi saudara-saudara perhatikan, setelah Saul pergi, apa kata Daud? Wah, Saul mungkin nanti akan balik lagi menangkapku dan membunuhku. Udahlah, daripada tinggal terus di padang gurun Zif, saya pergi saja ke negeri orang Filistin. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kalau kita baca di situ ya, segala sesuatu jadi serba tak jelas. Kita pikir-pikir kapan Daud jadi rajanya kalau begini? Harusnya dia bunuh saja Saul. Dengan dia bunuh Saul, maka jalan dia jadi raja lebih dekat. Tapi dia lepaskan Saul. Dan itu sebabnya saudara-saudara dia nggak bisa balik ke Israel. Dan dia harus mengungsi ke negeri orang Filistin. Wah, kok jadi lebih panjang, kok perjalanan hidupnya menjadi lebih panjang dan lebih kusut. Saudara-saudara, di padang gurun Zif, Daud mengalami ketidakpastian. Segala sesuatu jadi nggak jelas. Saudara-saudara, itu kan mungkin bertanya juga ya, habis ini apa? Setelah ini apa? Nah, saudara-saudara, itu kan pertanyaan kita juga. Habis ini apa ya dengan hidup saya? Habis ini apa? Setelah ini apa? Ya, what next? What next? Ya, saudara-saudara, tahun 2025 kita bertanya, apa yang terjadi tahun 2026? Tahun 2026 kita bertanya, apa yang terjadi besok? Besok kita bertanya, apa yang terjadi lusa? Terus, segala sesuatu serba tidak pasti. Ya, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, gini ya saudara-saudara ya, hidup itu kan dijalani dulu baru tahu. Ya, kan kita pengennya ya hidup itu tahu dulu baru dijalani, saudara kasih oleh Tuhan ya. Tapi kan nggak ada orang hidup dengan prinsip itu. Ya, semua orang maunya hidup itu hidup itu tahu dulu baru dijalani. Tapi kenyataan, saudara kasih oleh Tuhan, dari lahir sampai mati, saudara kasih oleh Tuhan, kita jalani hidup sebelum kita tahu. Kita tahu setelah dijalani. Kita tahu setelah dijalani, saudara kasih oleh Tuhan. Nah, menjalani hidup seperti ini, ya wajar peta hidup kita tiba-tiba buffer. Peta hidup kita tiba-tiba buffer. Tiba-tiba kok nggak tahu harus kemana. Nggak tahu harus belok kanan, nggak tahu harus belok kiri, nggak tahu harus muter balik, nggak tahu harus ngapain. Tiba-tiba dia error. Saudara-saudara, saya percaya kita bikin peta hidup setiap kali memulai tahun ya saudara-saudara ya. Saudara tahu kan peta hidup itu apa? Rencana-rencana, itu peta hidup. Saudara-saudara, setiap orang itu bikin peta hidup sebelum memulai tahun yang baru. Peta hidup saya ya. Ya, yang mahasiswa semester ini saya harus masukkan proposal. Nah, saudara-saudara ya. Itu kan peta hidup. Ya, saudara-saudara, waktu saudara bilang tahun ini semester ini proposal. Atau saudara kasih oleh Tuhan semester ini KKN. Semester ini magang. Nah, saudara-saudara. Ya. Nah, saudara-saudara yang pacaran menikah, saudara kasih oleh Tuhan ya. Nah, itu. Atau putus, bisa juga saudara-saudara ya. Saudara-saudara, putus itu juga bagian dari peta hidup. Kenapa harus pacaran terus ini? Sudah 7 tahun belum nikah-nikah. Wah, ya saudara-saudara, harus dibawa kemana hubungan kita, saudara kasih oleh Tuhan. Itu kan kata sebuah lagu, mau dibawa kemana
hubungan kita. Ya, saudara-saudara kan, ya dia pikir-pikir, kalau terus begini nggak jelas, bikin peta hidup. Saudara ngerti kenapa orang bikin peta hidup? Karena sudah mulai nggak jelas. 7 tahun pacaran nggak tahu mau kemana, nggak jelas, dibikin jadi jelas, putus. Nah, saudara-saudara ya, putus itu adalah sebuah kejelasan. Tapi saudara-saudara bisa juga bukan putus, nikah juga adalah sebuah kejelasan. Demikian juga dengan yang kerja, resign. Kenapa saudara-saudara? Karena sudah bertahun-tahun di kantor ini, nggak jelas. Ya, teman kerja nggak jelas, bos nggak jelas, gaji nggak jelas, semua nggak jelas oleh Tuhan. Ya, dibikin jelas saja, resign. Maka saudara-saudara di akhir tahun bikin komitmen, resolusi, ya, atau bikin rencana. Tahun 2026 saya mau resign, nah misalnya. Atau saudara-saudara ada yang mengatakan ya tahun 2026 saya mau naikkan karir saya, promosi, bisa juga. Nah saudara-saudara kita itu semua punya peta hidup. Kenapa saudara-saudara? Karena kita tahu hidup ini banyak misterinya, tapi kita mau ada sedikit kepastian lah. Saya ulangi saudara-saudara, kenapa kita bikin rencana? Saudara-saudara kita bikin rencana karena kita tahu banyak yang nggak pasti dalam hidup ini. Tapi rencana membuat yang nggak pasti sedikit lebih pasti. Minimal saudara-saudara ya, rencana membuat kita tahu besok pagi harus ngapain. Jangan sampai segala sesuatu sudah nggak jelas, besok pagi juga nggak tahu mau ngapain, saudara-saudara Tuhan. Itu kenapa kita bikin rencana. Karena kita tahu serba tidak jelas, segala sesuatu tidak jelas, segala sesuatu tidak pasti. Tapi jangan sampai saya tak tahu harus melakukan apa. I should start from somewhere. Saya harus mulai dari satu titik. Itulah yang saya bikin sebagai peta hidup saya. Nah, saudara-saudara kayak saudara Tuhan, tapi seperti saya bilang tadi, peta hidup itu ya kayak GPS, mungkin di awal-awal masih berjalan dan berfungsi dengan baik. Dia masih menunjukkan langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Tiba-tiba masuk langkah keempat terjadi sesuatu yang di luar dugaan. Contoh, saudara kayak saudara Tuhan, ini saya dengar sebuah cerita ada seorang perempuan ini zaman-zaman tahun 90-an. Saudara-saudara perempuan ini cantik sekali, maka dia jadi artis. Nah, saudara kayak saudara Tuhan jadi artis, jadi model. Nah, saudara-saudara pulang dari syuting, dia kepleset. Nah, saudara-saudara waktu kepleset, mukanya itu saudara-saudara Tuhan membentur kaca dan sobek. Nah, saudara-saudara ingat, itu tahun 90-an, operasi plastik belum seperti sekarang. Lukanya dalam sekali, saudara-saudara, sampai ketika dokter sudah obatin pun tetap ada bekas lukanya. Skarnya masih ada. Nah, saudara-saudara, kalau masih ada bekas lukanya, gimana mau syuting? Gimana mau jadi model? Ya saudara-saudara, ya kita bisa bilang beginilah saudara-saudara ya. Sejak dia sembuh dari lukanya saudara-saudara, ya karirnya sebagai model pun sembuh juga saudara-saudara Tuhan ya. Karirnya jadi model itu nggak bisa sembuh maksudnya. Nggak bisa lagi jadi model. Nah saudara-saudara kayak saudara Tuhan, waktu dokter mengatakan Anda nggak bisa jadi model lagi. Karena ya gimana saudara-saudara ya, mau model apa? Saudara-saudara, model obat merah saudara-saudara Tuhan ya. Nah itu. Nggak tahu model apa dengan seperti ini. Masih luka di sini, itu gimana? Ya saudara-saudara, yang membuat dia gelisah apa? Karena dia tidak tahu harus bagaimana hidup kalau nggak jadi model. Loh, ini pekerjaan saya. Dari muda saya mati-matian supaya bisa jadi model. Ya, atur makanan, olahraga, supaya bisa jadi model. Dan saya mau jadi model dalam jangka panjang. Jangan tiba-tiba jadi model hanya setahun 2 tahun lalu nggak laku lagi. Dia lakukan semuanya. Tapi saudara-saudara itu luka ini nggak bisa diapa-apain. Baru dia gelisah. Kenapa gelisah? Loh, karena saya nggak tahu hidup saya kalau nggak jadi model seperti apa. Nah, saya tidak pernah membayangkan hidup tidak jadi seorang model. Itu maksudnya. Sama halnya saudara-saudara ya. Ada orang itu sudah memikirkan rencana hidupnya sampai 10 tahun ke depan. 10 tahun ke depan saudara-saudara Tuhan. Setelah lulus, kerja di mana? Nah, saudara-saudara, langkah pertama masih lancar. Lulus, kerja di sini, masuk. Lalu saudara-saudara dia sudah pikir, langkah kedua, ya, ambil S2, supaya apa? Dapat jabatan lebih tinggi. Dia ambil S2, masuk, saudara-saudara Tuhan. Langkah kedua berjalan. Tiba-tiba saudara-saudara Tuhan, langkah ketiga nggak jalan. Kenapa? Perusahaan mengatakan, oh kita mau mengubah kiblat, saudara-saudara Tuhan. Waduh, saudara-saudara, perusahaan mengatakan, iya, pemilik perusahaan mengatakan, saya mau perusahaan saya nggak ke arah ini lagi, saya mau ke arah ini. Wah, saudara-saudara, seketika dia nggak dibutuhkan. Di PHK. Di PHK saudara-saudara, bukan karena perusahaan tutup, perusahaan nggak tutup. Tapi dibilang apa? Ya gimana ya, arah perusahaan kita sudah berubah. Kayak kamu nggak dibutuhkan lagi skillnya. Saudara-saudara tiba-tiba GPS error.
Setelah di PHK, what next? Dia lihat GPS-nya saudara-saudara tidak ada tanda-tanda moving left, swipe right, nggak ada saudara Tuhan. Buffer. Nah saudara-saudara Tuhan, hal-hal seperti ini kan bisa terjadi ya dalam hidup kita. Itu kenapa saudara-saudara ya, saya ambil tema besarnya itu, tunjukkan kepadaku jalanmu. Tunjukkan jalanmu kepada aku. Tunjukkan jalanmu kepada aku. Nah saudara-saudara Tuhan, Mazmur 16 mengajarkan saudara dan saya ya, bahwa orang yang dekat dengan Tuhan tidak perlu bingung ketika menjalani hidup. Ada banyak jalan dan saudara harus pilih jalan yang benar. Dan saudara-saudara mungkin bertanya, Pak gimana kalau saya salah pilih jalan? Nah saudara-saudara, banyak orang takut pilih jalan karena takut salah jalan. Akhirnya nggak jalan-jalan. Simpel ya saudara-saudara ya. Banyak orang takut pilih jalan karena takut salah jalan. Malah nggak jalan sama sekali. Kenapa nggak jalan? Ya takut pilih jalan. Kenapa takut pilih jalan? Takut salah jalan. Ya betul saudara-saudara. Kalau nggak pilih nggak salah. Ya saudara-saudara kan. Kenapa bisa salah? Karena pilih. Kalau nggak pilih, nggak salah, tapi nggak jalan. Ya kenapa nggak nikah? Takut salah pilih Pak. Maka nggak nikah saudara-saudara Tuhan. Nah, karena kalau sudah milih, takut salah pilih. Lebih baik nggak usah milih. Itu kan banyak anak muda begitu saudara-saudara ya. Kenapa orang hari ini nikahnya lama-lama semuanya? Ya takut salah pilih. Takut salah pilih. Makanya takut memilih. Makanya saudara-saudara Tuhan, ya hidupnya nggak jalan-jalan saudara-saudara Tuhan ya. Jomblo abadi. Saudara-saudara ya. Jomblo abadi, saudara-saudara. Jomblo abadi memang tidak pernah melakukan kesalahan. Ketika teman-teman bercerita, aduh aku salah pilih istri. Itu saya nggak pernah salah pilih. Oh, kenapa? Nggak pernah milih juga. Saudara-saudara. Ya. Saudara-saudara, ya itu kan satu hal yang manusiawi ya. Saya takut salah pilih. Makanya saya nggak memilih. Saya takut salah jalan. Maka saya nggak pilih jalan. Tapi saudara-saudara, kalau saudara di jalan tol, tiba-tiba saudara bingung. Saudara-saudara Tuhan, keluar pintu yang mana? Salah pilih pintu, tujuannya beda saudara-saudara Tuhan. Ya, apalagi kalau jalan tol di Jakarta, saudara-saudara, beda satu pintu saja saudara-saudara Tuhan, jalan kembalinya 40 tahun saudara-saudara Tuhan ya. Saudara akan dibawa ke padang gurun 40 tahun. Kenapa? Hanya karena beda satu pintu. Harusnya turun di depan, saudara harusnya keluarnya di depan, saudara keluar satu pintu sebelumnya. Tapi saudara-saudara untuk kembali ke tujuan awal 40 tahun. Banyak dramanya saudara-saudara Tuhan ya. Macetnya lah saudara-saudara. Ya banyak lah dramanya. Sampai saudara bilang, aduh kenapa tadi enggak lurus aja. Nah saudara-saudara ya. Tapi saudara-saudara Tuhan, kalau di jalan tol, saudara boleh enggak milih? Tiba-tiba saudara bingung, saudara berhenti. Saudara-saudara Tuhan. Enggak keluar di pintu manapun. Ya saudara-saudara, ya mobil yang lain yang akan klakson saudara. Harus milih. Tapi saudara-saudara, kalau kita perhatikan Mazmur 16, orang Kristen itu enggak perlu takut untuk menjalani hidup. Ada banyak jalan. Tapi apakah saudara perlu takut? Tidak, saudara-saudara. Saudara perhatikan baik-baik. Apa yang ditekankan di dalam Mazmur 16 ini? Ya, LAI memberikan judul yang baik juga ya. Bahagia orang saleh. Orang saleh. Atau saya memberikan istilah yang lain. Orang yang dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara dengarkan baik-baik, saudara-saudara Tuhan. Kedekatan saudara dengan Tuhan lebih penting daripada kepastian saudara akan hari esok. Kedekatan saudara dengan Tuhan lebih penting daripada kepastian hari esok. Biarlah hari esok tidak pasti, asalkan saudara punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Pemazmur ini adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Mari kita lihat ayat pertama sekali lagi. Jagalah aku ya Allah, sebab aku berlindung padamu. Sebab padamu aku berlindung. Saudara-saudara, ayat 1 ini begitu indah. Saudara-saudara kan kita kan biasanya kan ngomong saudara-saudara ya. Aku mau berlindung kalau Tuhan jaga. Ya. Aku mau berlindung kalau Tuhan jaga. Ya Tuhan jaga dulu baru aku berlindung dong. Tapi saudara-saudara di sini pemazmur mengatakan tidak. Aku berlindung kepada Tuhan. Jagalah aku. Ya Tuhan. Dia menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungannya. Dan bahasa Inggris dari berlindung ini refuge. Pengungsian.
Kemana pemazmur mengungsi kepada Tuhan. Jagalah aku ya Tuhan sebab Engkau tempat pengungsianku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, semua nggak pasti. Hari esok pasti enggak. Tapi pemazmur mengatakan, I don't care. Saya nggak peduli. Besok apapun bisa terjadi. Tapi aku memutuskan hanya mengungsi kepada Tuhan. Ada sebuah kedekatan, trust. Saudara-saudara, dia tidak perlu Tuhan membuktikan. Dia percaya sebelum Tuhan membuktikan apapun. Saya percaya Tuhan bisa melindungiku. Itu sebabnya aku berkata kepada Tuhan, jagalah aku, keep me safe, oh God. Saudara-saudara, siapa yang saudara percaya menjaga saudara tahun 2026 ini? Bersama pemazmur, saudara harus berani berkata, keep me safe, oh God. Jagalah aku, ya Allah. Sebab Engkaulah tempatku berlindung. Saudara-saudara, kalimat ini nggak bisa diucapkan kalau saudara-saudara menjadikan deposito saudara sebagai tempat perlindungan saudara. Kalimat ini nggak bisa diucapkan kalau saudara-saudara menjadikan keluarga saudara sebagai tempat perlindungan saudara. Ayat ini nggak bisa diucapkan, kalimat ini nggak bisa diucapkan kalau saudara-saudara menjadikan harta dan jabatan saudara sebagai tempat perlindungan saudara. Saudara-saudara, Daud mengatakan, jagalah aku sebab padamu aku berlindung. Ya, karena memang kalau saudara-saudara lihat konteks atau latar belakang dari Mazmur ini, dia lagi diungsikan ke padang gurun Zif. Di situ nggak punya siapa-siapa. Di situ nggak punya siapa-siapa. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ada kalanya Tuhan membuat kita tidak punya siapa-siapa supaya kita bisa menyadari bahwa Dialah segala-galanya. Mengapa Tuhan sering izinkan kita tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa? Karena hanya di saat seperti itulah saudara akan menyadari bahwa Dialah segala-galanya. Maka saudara-saudara ya, tidak punya apa-apa itu kadang-kadang baik juga. Ya. Kenapa saudara-saudara? Karena di saat seperti itulah saudara tahu bahwa Tuhan adalah segala-galanya. Saudara-saudara, ada seorang hamba Tuhan mengatakan ketika kita menjadi nothing, di saat itulah kita sadar bahwa God is our everything. Saudara-saudara, mari kita lihat ayat yang berikutnya, ayat 5. Ayat 5, ya Tuhan Engkaulah bagian warisanku dan pialaku, my inheritance and my cup. Saudara-saudara, my inheritance ini menunjuk kepada tanah pusaka. Orang Israel, kalau laki-laki, saudara Tuhan, mereka itu dapat warisan dari orang tua mereka. Dan warisan itu nggak boleh dikasih ke orang lain. Itulah harta mereka yang menetap. Yang kedua, piala, itu juga harta. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, waktu Daud menuliskan Mazmur ini, dia nggak punya tanah pusaka, karena dia lagi lari kok. Dia nggak punya piala, dia nggak punya apa-apa. Saudara yang kasih Tuhan, bayangkan aja, untuk makan pun harus minta roti dari bait Allah, dari kemah suci. Memang nggak punya apa-apa. Tanah nggak punya, piala nggak punya. Tapi di saat seperti itu dia berkata, Tuhan, aku punya Engkau. You are. Tuhan, Engkaulah bagianku. Aku nggak punya lagi tanah pusaka karena aku diusir. Karena aku sekarang jadi buronan. Engkau tanah pusakaku. Aku nggak punya lagi piala. Engkaulah pialaku. Engkaulah pialaku. Seakan-akan Daud berkata, Tuhan, nggak ada lagi yang berharga dalam hidupku. Yang ada cuma Engkau. Kedekatan, saudara-saudara. Kedekatan dengan Tuhan. Mari kita lihat ayat yang ke-8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku. Wah, saudara-saudara, biasanya kita yang berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara-saudara ya. Karena sebelah kanan itu kan posisi kepercayaan. Oh, saya mau jadi tangan kanannya Tuhan. Berarti saya berdiri di sebelah kanannya Tuhan. Tapi saudara-saudara, menarik sekali di sini. Bukan kita yang di sebelah kanan Tuhan. Tuhan di sebelah kanan kita. Saudara-saudara, ini satu hal yang menarik untuk kita renungkan. Tuhan yang berdiri di sebelah kanan kita. Loh, kok jadi kita lebih tinggi dari Tuhan ya? Tuhan berdiri di sebelah kanan kita. Nah, saudara-saudara, kayak Tuhan, kita perlu memahami sedikit latar belakang dari perjanjian lama, saudara-saudara ya.
Saudara-saudara kasih Tuhan, pada zaman perjanjian lama, kalau raja itu bertempur, dia naik kereta kuda. Nah, kalau dia naik kereta kuda, saudara kasih Tuhan, dia akan pegang panah. Dia akan pegang panah dan dia akan membidik musuh-musuh di depannya, saudara kasih Tuhan. Tapi posisi ini posisi yang rapuh dan rawan. Kenapa? Karena saudara kasih Tuhan, dengan megang seperti ini, musuh dari samping bisa tembak dia. Dan nggak mungkin saudara-saudara ya, dia bisa nembak musuh kalau dia lirik kiri, lirik kanan, ya pasti meleset nanti panahnya. Maka untuk bisa panah dengan efektif, raja tidak boleh lihat ke kiri dan ke kanan. Tapi kalau nggak lirik kanan, gimana kalau musuh tiba-tiba tembak dia dari kanan? Maka saudara-saudara, raja selalu membawa asisten. Nah, saudara-saudara, asisten itu di sebelah kanan memegang perisai. Jadi ketika raja menembak, dia yang taruh perisai melindungi raja itu. Nah, apa yang dikatakan oleh Daud di sini? Engkau berdiri di sebelah kananku. Aku berperang. Aku melaju melawan musuh. Tapi enggak takut. Kenapa? Engkau berdiri di sebelah kananku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Aku tidak goyah. Saudara-saudara, begitu dekatnya Daud dengan Tuhan. Dia merasa Tuhan itu di sebelah kanannya. Dia selalu melihat kepada Tuhan. Itu sebabnya dia tidak goyah. Saudara-saudara, di sini kita belajar ya. Kita goyah karena melihat yang salah. Apa yang saudara lihat mempengaruhi. Saudara bisa bertahan, saudara bisa berdiri teguh, atau saudara goyah. Daud mengatakan, aku gak takut akan hari esok. Aku gak takut dengan musuh-musuhku. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, mari kita lihat ayat selanjutnya, saudara-saudara. Ayat 9. Ayat 10. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Bahkan kematian pun dia gak takut. Saudara-saudara, engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Saudara sadar nggak ayat 10 ini yang dikutip oleh Petrus dan Paulus waktu bicara mengenai kebangkitan Kristus. Ayat 10 itu bicara mengenai kebangkitan Kristus. Waktu Petrus berkhotbah di hari Pentakosta, dia mengatakan bahwa kebangkitan Kristus itu sudah dinubuatkan dari perjanjian lama. Dia kutip Mazmur 16 ayat 10, tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Dan Petrus mengatakan, Daud yang ngomong ini, dia sendiri mati kok. Maka Petrus mengatakan, yang dimaksud oleh orang kudus di sini bukan Daud, tapi siapa? Yesus. Yesus. Saudara kasih Tuhan, ayat ini lebih cocok lagi ketika melihat Yesus. Yesus yang sudah dikuburkan tidak mengalami kebinasaan. Loh, tapi kenapa Daud ngomong engkau tidak menyerahkan aku ke orang mati? Apa Daud ini sedang berhalusinasi? Engkau tidak menyerahkan ke dalam dunia orang mati. Lah kan mati. Kan mati saudara kasih oleh Tuhan. Saudara kasih oleh Tuhan, Daud sedang berbicara mengenai, Daud sedang mengatakan saudara-saudara, kematian pun tidak menakutkan bagi dia. Aku memandang kepada Tuhan, senantiasa memandang kepada Tuhan. Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Dan ayat 10, engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Kematian pun. Saudara-saudara, kematian itu kan masa depan kita ya, saudara-saudara ya. Saudara-saudara, kita kan lihat hidup ini harus realistis lah saudara-saudara ya, tapi nggak boleh pesimis juga. Nah, ada seorang filsuf namanya Martin Heidegger mengatakan, segala sesuatu nggak pasti, kecuali mati. Ya. Nggak ada yang pasti dalam dunia ini, dia bilang. Sejak kamu lahir, besoknya kamu nggak tahu apa yang terjadi. Tapi yang pasti, besok kamu bisa mati. Ya, saudara-saudara, Heidegger itu kan terkenal dengan kalimat seperti ini, saudara-saudara ya. Kita ini dari lahir pun sudah cukup tua untuk mati, dia bilang. Bisa bayangkan saudara-saudara Tuhan ya. Nah, itu kata Heidegger. Dia mengatakan gini, tidak ada orang yang terlalu muda untuk mati. Semua orang itu old enough to die, dia bilang. Lihat bayi baru lahir mati. Loh, cukup tua dong untuk mati. Semua orang pasti mati. Tidak ada yang pasti kecuali mati. Itu pun nggak pasti kapan matinya, dia bilang. Wah, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, dia begitu pesimis lihat hidup. Memang Heidegger itu pesimis saudara kasih oleh Tuhan ya. Dia mengatakan, udahlah ya, kamu jangan terlalu banyak menginginkan ini dan itu dalam hidup ini. Ya, nggak ada yang pasti kok. Yang pasti cuman pasti cuman kamu pasti mati. Tapi itu pun nggak tahu kapannya. Nah, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, saya waktu dengar kalimat ini saya ingat ya orang yang dihukum mati, saudara kasih oleh Tuhan. Dihukum mati saya sudah menakutkan, tapi baru saya tahu saudara kasih oleh Tuhan, yang paling menakutkan itu apa? Sudah divonis mati, nggak tahu kapan dihukum matinya. Wah, itu paling menakutkan saudara-saudara. Itu banyak terjadi di penjara. Kapan vonisnya, kapan hukum matinya? Saudara-saudara, ada orang itu sudah divonis hukuman mati 10 tahun yang lalu. Belum dihukum mati juga. Itu kan kayak kasih PHP, saudara kasih oleh Tuhan ya.
besok mati enggak? Enggak. Besok mati enggak? Enggak. Masih bisa hidup dong? Enggak juga, pasti mati. Karena sudah vonis kok. Tapi saudara-saudara 10 tahun enggak dihukum mati. Itu kan antara hidup segan mati tak mau, saudara-saudara Tuhan. Kamu gimana ini? Ya saudara-saudara, inilah yang menyebabkan kita hidup dalam kecemasan. Nah, saudara-saudara, Heidegger mengatakan kenapa kita cemas? Karena kita tahu pasti mati. Kita nggak tahu kapan mati. Maka setiap hari kita berpikir, mungkin hari ini mati, mungkin hari ini mati, mungkin hari ini mati. Cemas. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tapi Daud mengatakan, saya nggak perlu cemas. Bukan berarti dia nggak bisa mati. Tapi saudara-saudara, Yesus sudah mati. Tapi dia bangkit dari kematian. Ada sebuah kedekatan dengan Tuhan yang membuat kematian pun tidak lagi menakutkan. Kedekatan. Saudara-saudara, semua tidak pasti. Tapi yang lebih penting daripada kepastian itu kedekatan dengan Tuhan. Maka saya ingin bertanya, apakah saudara memprioritaskan kedekatan saudara dengan Tuhan? Seringkali saudara-saudara untuk memastikan karir kita bikin kedekatan dengan bos kita. Untuk memastikan bisnis kita membuat kedekatan dengan klien kita. Untuk memastikan hidup kita membuat kedekatan dengan orang lain. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kedekatan dengan siapapun tidak bisa memastikan apapun. Ada istilah ordal, ya kan? Kenapa saudara ordal? Untuk ada kepastian, Pak. Dengar saudara kasih oleh Tuhan. Ordal pun tidak kasih kepastian. Saudara-saudara, orang selama ini bangga, ada ordal kita, Pak, ordal kita. Tenang, kamu lulus nanti, langsung dapat pekerjaan. Ya, sudah dapat pekerjaan. Kenapa? Ada ordal kita di dalam. Wah, saudara-saudara, hari ini kan orang kayaknya nggak bisa hidup tanpa ordal. Kasih oleh Tuhan. Kenapa? Ordal itu, Pak, yang bikin kepastian. Pintar pun kalau nggak ada ordal, nggak pasti, Pak. Kasih oleh Tuhan. Tapi saya mau tanya, saudara pasti nggak ordal itu bisa hidup selama-lamanya? Nggak juga kan, saudara kasih oleh Tuhan ya. Emang ordal itu bisa dipastikan masih hidup? Nggak tentu juga. Saudara sudah pastikan dengan ordalnya nggak pasti sendiri kapan matinya, saudara kasih oleh Tuhan. Tiba-tiba waktu saudara wisuda, pasti itu dia mati. Saudara, kenapa dia nggak mati setelah saya wisuda aja? Ini pas saya wisuda dia mati. Pas giliran saya mau melamar kerja dia mati. Aduh, ya matinya kok cepat banget sih, gitu kan? Kenapa nggak nunggu saya ada kerja dulu baru kamu mati? Loh ya itulah, tidak ada yang pasti kok. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, satu-satunya yang bisa membuat hidup ini pasti adalah kedekatan dengan Tuhan. Saudara-saudara, saya mau tanya, seberapa berjuang saudara untuk dekat dengan Tuhan? Seberapa besar effort saudara untuk kedekatan dengan Tuhan? Ya saudara-saudara, ya paling sederhana dan aplikatif lah. Saya mau tanya, bagaimana saat teduh saudara? Bagaimana saat teduh saudara? Nah, saudara kasih oleh Tuhan, ayat 11 kan mengatakan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau memberitahukan jalan kehidupan. Ada banyak jalan. Tapi saudara nggak perlu takut salah pilih jalan. Kenapa? Karena Tuhan yang kasih tahu, pilih jalan yang mana? Jalan kehidupan. Semua orang mau jalan kehidupan. Tapi di antara begitu banyak jalan, mana saya tahu mana yang menuju kehidupan, mana yang menuju kematian. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan, Tuhan berkata, engkau memberitahukan, bahasa Inggrisnya saudara-saudara, you have made known. Bukan aku yang menebak-nebak, bukan aku yang mencari-cari tahu, bukan. Engkau yang memberitahukan. Saudara-saudara, kita ingin tahu jalan kehidupan, tapi Tuhan berkata, kamu nggak perlu tebak-tebak jalan kehidupan itu, aku yang kasih tahu. Aku yang kasih tahu. Saudara-saudara, kenapa ya? Kalau Tuhan memberitahukan, kok saya nggak tahu? Nah, saudara dengarkan kalimat ini, saudara-saudara. Tuhan kasih tahu, saudara bisa dengar nggak? Saudara pernah nggak ngomong tapi orang nggak dengar? Iya bisa, saudara-saudara ya. Saya ngomong di sini, tapi orang di lantai 1 nggak dengar, saudara-saudara Tuhan. Dia nggak merasa saya ngomong apa-apa. Pak Calvin nggak pernah ngomong loh. Pak Calvin ngomong loh, tapi saya nggak dengar. Iya, kamu di mana? Kamu di mana? Oh, saya di pinggiran Laut Marina, Pak. Ya, saudara-saudara Tuhan, itu bukan masalah saya nggak ngomong, kamu kejauhan. Engkau memberitahukanku, tapi kenapa aku nggak tahu? Tuhan kasih tahu, kenapa saya nggak tahu? Bukan Tuhan nggak kasih tahu, kejauhan.
Kejauhan. Saudara tidak punya hubungan dekat dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan. Bukan Tuhan nggak kasih tahu, tapi saya dengan Tuhan jauh sekali. Saya sibuk dengan apapun. Saudara-saudara, saya bisa menggunakan waktu saya, tenaga saya untuk yang lain, tapi bukan untuk kedekatan dengan Tuhan. Maka waktu Tuhan bicara, saya nggak tahu. Jadi saudara-saudara Tuhan, mengapa kita tidak mendengar atau mengapa kita tidak tahu jalan kehidupan yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita? Bukan karena dia kasih tahu, tapi kita terlalu jauh. Kita tidak pernah memberikan waktu untuk mendengar dia berbicara. Maka saya tanya saudara-saudara Tuhan, saat teduh saudara bagaimana tahun ini? Ya, saudara bilang, Pak, kita nggak level lagi saat teduh, Pak. Saat teduh itu masih kelas anak-anak, Pak. Ya, orang Kristen anak-anak itu saat teduh, Pak. Jadi orang Kristen GRI seminar, Pak, saat teduh, ya, devotion, nggak level, Pak, terlalu ringan, ya kan? Saat teduh itu di sini, Pak. Orang kayak saya itu sudah di sini. Saya, Pak, nggak level lagi baca Alkitab untuk saat teduh. Sekarang saya baca buku teologi sistematik, Pak. Saat teduh. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, saat teduh nggak bisa digantikan dengan apapun. Thomas Watson mengatakan, saudara-saudara, ada perbedaan antara studying dan meditating. Ada perbedaan antara mempelajari firman dengan merenungkan firman, itu sederhananya. Apa bedanya? Waktu saudara mempelajari firman, saudara hanya mengisi otak. Waktu saudara merenungkan firman, saudara mengisi hati. Waktu saudara mempelajari firman, saudara hanya melihat. Tapi waktu saudara merenungkan firman, saudara mengunyah. Nah, saudara tahu bedanya melihat dan mengunyah, saudara-saudara? Ini pisang, saudara Tuhan. Dari mana kamu tahu ini pisang? Ya, saya lihat. Tapi saudara Tuhan, hanya lihat pisang, saudara tidak berarti tahu rasanya pisang. Saudara Tuhan, orang suka makan coklat. Puas enggak dia hanya dengan lihat coklat? Enggak puas. Walaupun lihat coklat saja sudah tahu itu coklat. Tapi saudara-saudara, hanya lihat coklat, ada yang tidak saudara dapatkan. Apa? Kebahagiaan makan coklat. Waktu saudara makan, coklat. Enggak kan gitu saudara Tuhan ya. Kalau cuma coklat, enggak usah dimakan, lihat aja itu tahu coklat. Tapi waktu saudara kunyah coklat itu, saudara enggak hanya tahu ini coklat, bukan itu saudara Tuhan. Saudara mendapatkan kebahagiaan kan? Ada kebahagiaan yang tidak diperoleh oleh orang yang hanya lihat coklat. Itu namanya merenungkan firman. Nah, saya takut saudara Tuhan ya. Kita hanya selama ini cuma tahu. Seperti orang yang tahu ini coklat. Tahu. Tapi saudara Tuhan tidak pernah mengecap. Tidak pernah mengecap. Saudara-saudara Tuhan, bagaimana dengan doa pribadi saudara? Tahun lalu kan kita ada seri khotbah disiplin rohani dan dua di antara disiplin rohani itu apa? Baca Alkitab dan berdoa. Ini basic sekali. Dan kalau saudara tidak melakukan ini dengan konsisten, bagaimana saudara bisa dekat dengan Tuhan? Dan kalau saudara nggak dekat dengan Tuhan, jangan salahkan Tuhan kalau saudara tidak tahu mana jalan kehidupan itu. Kenapa saya selalu memilih jalan kematian terus? Tiap ambil keputusan, salah. Ya, kenapa? Yang dipilih adalah jalan kematian terus. Orang bilang, kok zong ya Pak? Kok zong ya saudara-saudara Tuhan itu ya? Kok zong? Bukan zong saudara-saudara Tuhan. Ya, Tuhan kasih tahu, tapi karena saudara far away. Sampai saudara tidak bisa dengar. Saudara-saudara, mari kita berjuang di tahun 2026 ini untuk dekat dengan Tuhan. Karena kedekatan dengan Tuhan lebih penting daripada kepastian hari esok. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, hal kedua yang saya ingin saudara perhatikan pada ayat yang ke-11 ini, mengapa sih kita juga tidak bisa
mendengar? Atau mengapa sih kita tidak tahu jalan kehidupan itu? Kalau yang pertama, saudara-saudara, karena saudara jauh. Yang kedua, saudara-saudara, karena tujuan saudara salah. Seperti saya katakan tadi, saudara-saudara, beda tujuan, beda jalan. Mengapa saya salah jalan? Bukan saya salah jalan, saya sudah salah tujuan. Saudara-saudara, kalau saudara mau pilih jalan yang benar, saudara harus tanya dulu, saudara sudah punya tujuan yang benar nggak? Di dalam filsafat, saudara-saudara, ada dua orang yang berbicara mengenai tujuan hidup manusia. Yang paling terkenal itu Aristoteles, saudara-saudara ya. Aristoteles mengatakan, what is the chief end of man? Tujuan tertinggi dari manusia itu adalah happiness, kebahagiaan. Nah, saudara-saudara, Aristoteles ini mempengaruhi seorang filsuf Inggris namanya John Locke. Dan John Locke ini mempengaruhi deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat. Itu sebabnya dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat dikatakan bahwa Tuhan memberikan kepada setiap manusia 3 hak yang tidak bisa dirampas. Salah satunya adalah the pursuit of happiness, pengejaran kebahagiaan. Itu adalah hak ajasi. Tanpa hak ini manusia nggak jadi manusia. Manusia baru jadi manusia kalau dia boleh mengejar kebahagiaan, the pursuit of happiness. Kenapa saudara-saudara? Karena itu tujuan tertinggi manusia. Untuk apa dia jadi manusia kalau nggak bahagia? Ya, ngapain dia jadi manusia kalau nggak bahagia? Maka kasih dia kebebasan untuk mengejar kebahagiaan. Nah, kelompok yang kedua adalah stoicisme, saudara-saudara. Stoik. Menurut orang stoik, ya saudara-saudara, stoik ini bapak yang ini stoik ini bukan nama orang ya, saudara-saudara. Stoik ini nama kelompok. Nah, aliran ini yang mendirikan adalah Zeno, ya saudara-saudara ya. Nah, menurut kelompok stoicisme, nah saudara-saudara, stoicisme ini lagi naik daun, saudara-saudara. Sejak munculnya isu mental health ini, saudara-saudara Tuhan ya, maka buku-buku stoicisme ini naik daun. Kalau saudara pergi ke Gramedia, saudara-saudara, ini buku banyak sekali. Salah satu stoicisme modern, saudara-saudara Tuhan, adalah Ryan Holiday. Itu bukunya diterjemahkan ke bahasa Indonesia cukup banyak. Ya, saudara-saudara, maka kalau saudara pergi ke Gramedia, saudara-saudara Tuhan, hari ini banyak buku-buku mengenai Cicero, Marcus Aurelius. Ya, ini kan filsuf-filsuf stoik zaman bahala, saudara-saudara Tuhan, tapi dibahasa modern kan, dibahasakan secara modern. Maka sekarang saudara-saudara, orang seringkali tidak sadar sudah belajar filsafat stoik. Padahal dia nggak pakai nama stoik. Itu filsafat stoik. Kenapa? Karena itu sudah dimodernisasikan. Nah, saudara-saudara Tuhan, Cicero, Seneca, dan Marcus Aurelius. Inilah 3 orang yang sekarang dimutakhirkan pemikiran stoicismenya. Nah, saudara-saudara, menurut stoicisme apa tujuan hidup manusia? Ketenangan. Bukan kebahagiaan, ketenangan. Ya, saudara-saudara, Marcus Aurelius itu terkenal dengan pengandalian pikirannya, saudara-saudara. Makanya dia dianggap sebagai salah satu kaisar yang paling hebat. Dia kalau perang, saudara-saudara Tuhan, lihat orang bacok-bacokan pun tenang, saudara-saudara Tuhan. Orang sudah tebas-tebasan pun di situ, saudara-saudara Tuhan. Dia tidak bergeming sama sekali. Ditanya, kenapa kamu nggak bergeming? Kenapa harus bergeming? Dia bilang, loh itu bacok-bacokan. Itu kan cuman darah yang muncrat sana sini. Dia bilang, ya. Kamu reaksimu itu tergantung cara berpikirmu, dia bilang. Kamu kalau berpikir itu keganasan, kebuasan, ya kamu panik. Tapi coba pikir dengan cara yang lain, dia bilang. Apa itu? Loh, kamu lihat darah kan setiap hari? Biasa kan? Kenapa sekarang kamu lihat darah jadi panik? Itu karena cara mikirmu tentang darah. Waktu kamu lihat darah misalnya di rumah sakit, kamu nggak panik. Tapi waktu lihat orang berdarah-darah di medan peperangan, kamu panik. Loh, kenapa kamu harus panik? Baru dia bilang, itu bukan masalah darahnya. Cara kamu berpikir mengenai darah. Ya, saudara-saudara, saudara-saudara kayak saudara Tuhan, ini kan kita hidup dalam zaman yang hiruk pikuk ya. Maka saudara-saudara, orang sekarang butuh ketenangan. Dan bagaimana supaya tenang? Stoik mengatakan, saudara-saudara, cara untuk tenang adalah set your mind. Atur pikiranmu. Ya, saudara-saudara, Alkitab kan bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Stoik mengatakan, enggak perlu Tuhan untuk tenang. Ya, atur pikiranmu, baru kamu tenang. Jadi, kamu dipecat bos, jangan langsung panik. Lalu pikir, gimana hidupku? Ya, dipecat bos, coba tanya, berapa orang sudah dipecat sebelum kamu? Kamu bukan orang pertama dipecat. Ada ratusan orang dipecat. Kenapa harus panik? Kayak kamu saja yang dipecat. Yang kedua, yang dipecat sebelum kamu, gimana sekarang hidupnya? Baik-baik saja kan? Loh, kenapa harus panik?
Jadi dipecat itu biasa saja, tenang. Dipecat bos, ya sudah, anggap saja ini adalah salah satu dari seri pemecatan yang ada. Selesai. Jangan langsung, kenapa saya dipecat, apa salah saya? Tapi saudara-saudara Stoik juga mengatakan, waktu kamu dipromosikan pun jangan senang. Bos bilang kamu naik jabatan, tenang aja. Nggak bilang terima kasih, kenapa? Karena ya namanya juga dipromosikan, orang lain juga dipromosikan, nggak ada bedanya dengan kamu. Nah, itu, jadi dipecat tidak panik, dipromosikan tidak senang. Ini stoicisme. Nah, saudara-saudara, apa tujuan tertinggi hidup manusia kata Stoik? Tenang. Apa tujuan tertinggi manusia kata Aristotle? Bahagia. Jalannya jadi beda. Saudara kalau mau bahagia kata Aristotle, saudara Tuhan, jalani hidup dengan kebajikan. Ya, jalani hidup dengan kebajikan. Dan apa itu kebajikan? Cara hidup yang masuk akal itu kebajikan. Jadi kalau kamu merasa, jangan ikutin perasaanmu, ya. Kebahagiaan itu bukan urusan perasaan. Kalau kamu melihat cara hidup ini nggak masuk akal, jangan lakukan. Kenapa? Kamu akan bahagia. Jalani hidup dengan cara yang masuk akal. Itulah jalan untuk kehidupan. Apa kata stoicisme? Kamu ingin tenang? Jalani hidup. Jalani hidup dengan mengendalikan pikiran. Saudara perhatikan, beda jalan, memang beda tujuan memang beda jalan. Apa kata Alkitab? Apa tujuan hidup kita? Memuliakan Allah. Memuliakan Allah. Saudara-saudara kasih lihat Tuhan, bagaimana supaya kita bisa memuliakan Allah? Ya, saudara-saudara, cara memuliakan Allah ya ikuti firman Allah. Maka kalau saudara perhatikan jalan kehidupan, istilah jalan kehidupan di dalam kitab Taurat itu adalah hukum Taurat. Apa tujuan hukum Taurat dipilih? Saudara ingat baik-baik di dalam Ulangan. Pilihlah jalan kehidupan. Apa maksudnya jalan kehidupan? Melakukan Taurat ini, melakukan Taurat ini. Mazmur 1, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara-saudara, apa tujuan hidup saudara? Mengapa saya salah pilih jalan? Saya salah pilih jalan, memang tujuan saya pun sudah salah. Kita perlu mengkoreksi tujuan hidup kita supaya kita tidak salah jalan. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, terakhir, saudara-saudara, jalan kehidupan ini membawa kita kemana? Menarik, saudara-saudara, ayat 11. Jalan kehidupan ini membawa kita kemana? Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan di hadapanmu. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Kemana jalan kehidupan ini membawa kita? Ke hadapan Allah. Hidup di hadapan Allah. Coram Deo. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, apa kunci hidup yang penuh sukacita? Hidup di hadapan Allah. Itulah yang dikatakan oleh para reformator dengan istilah Coram Deo, hidup di hadapan Allah. Jangan jadi aktor di hadapan manusia, jangan. Saudara-saudara, kita adalah orang yang hidup di hadapan Allah. Apa kata manusia itu enggak jadi penting. Apa kata Tuhan itu yang penting. Coram Deo. Maka saudara-saudara, pekerjaan saudara mau jadi pendeta, mau jadi dokter, mau jadi pengacara, mau jadi guru, sama. Sepanjang saudara menjalaninya di hadapan Allah. Ada orang pikir, oh ya Pak, kenapa saya kurang bahagia? Ya karena hidup saya Pak, bukan pengusaha, uang saya nggak banyak, maka saya kurang bahagia. Saya kasih oleh Tuhan, banyak pengusaha nggak bahagia. Cuma dia nggak ngasih tahu aja. Ya saudara-saudara, banyak pengusaha nggak bahagia, banyak orang kaya nggak bahagia. Saudara-saudara, mungkin perlu ada satu buku ya, judulnya Orang Kaya yang Tidak Bahagia, saudara kasih oleh Tuhan ya. Mungkin buku ini nggak laku juga jadinya, saudara-saudara. Banyak orang yang punya uang nggak bahagia kok, karena di mana ada sukacita yang berlimpah-limpah itu di hadapan Allah. Bagaimana saya bisa sampai di situ? Jalan kehidupan itu. Saudara nggak pilih jalan itu, saudara akan sampai di tempat yang salah. Apa tuh? Kemana jalan itu membawa kita? Di hadapanmu ada sukacita. Saudara-saudara, kata di hadapanmu itu dalam bahasa Ibraninya di wajahmu. Di wajahmu. Saudara-saudara, di mana kita bisa menemukan sukacita? Waktu kita bisa melihat wajah Tuhan. Apakah berarti hidup kita selalu lancar? Tidak. Tapi di tengah ketidaklancaran pun saya melihat wajah Tuhan.
Ya, Pendeta Stephen Tong di waktu sidang sinode mengatakan, dia mengatakan saudara-saudara, ada 4 yang harus dikejar orang Kristen. Yang pertama, saudara-saudara Tuhan, kejar kuasa Tuhan. Yang kedua, cari wajah Tuhan. Yang ketiga, cari kerajaan Tuhan. Dan yang keempat, cari kebenaran Tuhan. Tapi saya fokus kepada yang kedua, cari wajah Tuhan. Di hadapanmu, di hadapanmu, di wajahmu ada sukacita berlimpah-limpah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara tidak merasa bersukacita tahun yang lalu, saudara-saudara? Maka pertanyaannya, saudara hidup di hadapan siapa tahun yang lalu itu? Saudara ingin bersukacita, jalani hidup saudara di hadapan Tuhan. Apa yang dinilai oleh Tuhan itu yang penting. Bukan apa yang dinilai manusia itu yang penting. Kalau saudara terus-menerus menjadi aktor untuk menyenangkan manusia, nggak akan pernah hidup saudara bahagia. Maka saudara-saudara oleh Tuhan, ketika kita harus memilih di tahun 2026 ini, Pak, ini ada jalan yang harus dipilih. Pilih jalan yang mana? Pilih jalan yang menyenangkan Tuhan. Kalau saudara pilih yang menyenangkan Tuhan, saudara nggak mungkin salah jalan, saudara Tuhan. Tapi kalau saudara pilih yang menyenangkan orang, saudara sudah pasti salah jalan. Sudah pasti. Saudara tidak akan salah jalan kalau saudara pilih jalan yang menyenangkan Tuhan. Maka saudara-saudara dikasihi Tuhan, jangan tanya jadi apa saya nanti. Jadi apa saya tahun 2026 ini? Enggak, saudara-saudara. Jangan tanya itu. Tanya, bagaimana saya bisa menyenangkan Tuhan di tahun 2026 ini. Kalau saudara mengikuti jalur itu, saudara nggak akan salah jalan. Saudara nggak akan salah jalan. Ya, saudara-saudara, mari kita menjadi orang Kristen yang terus bertumbuh. Ya, kalau saudara bertumbuh, saudara tidak akan salah jalan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman yang sudah kami renungkan. Kiranya Tuhanlah yang menolong kami, supaya kami tidak salah pilih jalan. Kami ingin jalan kehidupan, tapi seringkali kami salah memilih jalan kematian. Itu karena kami tidak punya tujuan yang benar, atau juga mungkin kami tidak mendengar Tuhan dengan jelas. Karena kami begitu jauh dari Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa supaya Tuhan merombak hati kami. Supaya kami tidak mengisi tahun 2026 ini dengan kesalahan-kesalahan. Kami berdoa supaya Tuhan yang mengubah hati kami, supaya kami bisa mendengar-Mu berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.